Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Aset kita termahal, harta kita yang hakiki ialah anak-anak kita. Abnauna wa banatuna. Mereka anak-anak kita memiliki hak atas kita sebagai orang tua. Kewajiban kita terhadap anak-anak kita selain nafkah adalah mendapatkan pendidikan tarbiyah yang syar'i. Dan kita semua bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, mari kita semua berupaya senyampang nyawa masih dikandung badan sebagai orang tua untuk terus tidak putus asa, untuk terus berjuang dan semangat agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin, solihat dan diberi oleh Allah al-ilmun nafi'. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Jalla wa Az menyebutkan dalam Al-Quran seruan Allah Azza wa Jal kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika Allah menyeru, berfirman diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau, perhatikan, pasang pendengaran kalian, di situ ada kebaikan yang Allah perintah dengannya, atau ada larangan atau kejelekan, atau ada kejelekan yang Allah larang darinya. Oleh karena itu ayat tadi menjelaskan kepada kita sekaligus perintah Allah Azza wa Jal agar kita semua dalam firman-Nya ku anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum nara, dan jaga pula keluarga kalian, istri-istri dan anak-anak kalian dari api neraka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini dengan jelas dan gamblang perintah dari Rabbul Alamin agar kita sebagai orang tua, sebagai suami terkhusus, untuk menjaga diri-diri kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyebutkan makna tafsir ayat tersebut, allimuhum wa addibuhum, ajari ilmu dan ajari adab. Demikian As-Sa'di rahimahullah menyatakan bahwa ketika anak-anak kita, istri-istri kita diajari ilmu dan adab, kata beliau, sempurnalah nikmat dunianya dan nikmat diniyahnya, agamanya, nikmat akhiratnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh hal ini betul-betul bagi kita menjadi pelajaran dan ilmu yang bermanfaat, bahwa untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah al-ilmun nafi' dan adab. Banyak dari kalangan mufassirin yang menafsirkan berbeda, namun tujuannya sama, intinya sama, adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah mempelajari ilmu din. Ibnu Abbas misalnya radhiyallahu an, beliau menyatakan banyaklah berdoa kepada Allah. Perintah keluarga kalian, muru ahlikum, kata beliau, perintah keluarga kalian,
untuk membentengi dari neraka, yaitu dengan zikir kepada Allah dan doa kepada Allah dengan benar dan ikhlas. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya maka mari kita semua mendengarkan apa yang dimohonkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam kepada Allah. Itu pun merupakan pembelajaran bagi kita, itu nasihat bagi kita, itu ilmu bagi kita semua. Berdoa kepada Allah Nabi Zakaria untuk memohon diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah keturunan yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allah azza wa jalla mengisahkan tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Hunalika Zakaria, di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli, ya Allah, ya Rabbku, anugerahkan bagiku ya Allah, min ladunka, dari sisi Engkau ya Allah, dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dzurriyyah thayyibah, anak keturunan yang baik, sungguh Engkau maha mendengar doa kami ya Rabb. Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan dzurriyyah thayyibah, anak keturunan yang baik, kata beliau, tahiratul akhlak wa thayyibatul adab. Permohonan Nabi Zakaria kepada Allah agar diberi oleh Allah akhlak yang suci dan adab yang mulia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak menyinggung sama sekali doa Nabi Zakaria kepada Allah untuk diberi anak keturunan yang kaya raya, yang berpangkat di dunia, yang terkenal, yang tenar. Tidak sama sekali. Yang dimohon oleh beliau kepada Allah adalah akhlak yang baik, adab yang baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ciri khas dari orang-orang yang mukmin, orang mukmin dari kalangan yang Allah pilih dari kalangan mukmin, selalu berdoa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ciri khas orang mukmin yang Allah pilih dari kalangan orang-orang mukmin, selalu berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkan bagi kami ya Rabb. Rabbana hab lana, anugerahkan bagi kami ya Rabb, wa azwajina, dan istri-istri kami atau teman yang dekat ya Rabb, dan anak keturunan kami ya Rabb, qurrata a'yun, penyujuk mata hati kami ya Rabb. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sepakat ulama ahli tafsir, Imam Qurtubi, At-Tabari, Al-Mawardi, As-Sa'di, Al-Alusi, semua dalam tafsir beliau menyebutkan inti daripada yang dimohonkan kepada Allah yang menjadi penyujuk mata hati adalah mereka orang-orang, anak keturunan, istri-istri yang solihin, solihat, yang tunduk taat kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula ditekankan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa mereka yang menjadi penyujuk mata hati adalah orang-orang yang muti'ina lillah, orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua bangkit, semangat, berupaya maksimal sembari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dalam menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka untuk bergelut dengan ilmu. Tidak ada contoh terbaik setelah Nabi dan Rasul kecuali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam upaya mentarbiyah anak-anak mereka. Hadirin rahimani rahimakumullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kata beliau dalam As-Siyar, kata beliau rahimahullah, yang bagi lirrajul an yukriha waladuhu 'alal ilm fa innahu mas'ulun anhu. Harus bagi orang tua, ayahnya dalam hal ini,
untuk tegas terhadap anaknya dalam upaya untuk menuntut ilmu syar'i, karena beliau orang tua mas'ulun anhu, nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Asma rahimahullah, beliau menyatakan, Ali bin Asim bin Ali rahimahullah menyatakan, kata beliau, aku diberi oleh orang tuaku 100.000 dirham. Wa qala li, kata beliau, kemudian abiku, ayahku berkata kepadaku, idhab fala ara wajhaka illa bimi'ati alfi hadithin. Kata beliau kepada anaknya, silakan kau pergi cari ilmu, jangan pulang. Aku tidak akan melihat wajahmu sampai engkau hafal 100.000 hadis. Demikian pendidikan ulama salaf kepada anak-anaknya, tegas, hikmah dalam menghasung untuk talabul ilm, dan mereka betul-betul menerapkan itu semua. Ikrimah misalnya, seorang tabi'in bin kibari tabi'in, salah satu murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata beliau, kana Ibnu Abbas radhiyallahu an yada'a fi rijlai al-qabla thumma yu'allimul Qur'an wal sunan. Dulu Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika mengajari aku ilmu, diikat kedua kakiku dengan tali supaya aku serius, supaya aku fokus dalam menghadapi dan menerima ilmu dari Ibnu Abbas. Setelah itu baru aku diajari Quran dan sunnah-sunnah oleh beliau. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua berupaya untuk bangkit, karena anak-anak kita punya hak atas kita sebagai orang tua untuk mendapatkan tarbiyatun nabawiyah, untuk mendapatkan pendidikan ilmu syar'i, dan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Jalla wa Az. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana orang tua punya kewajiban kepada anaknya untuk memberikan ilmu, pendidikan ilmu syar'i, dan itu hak anak-anak kita. Anak-anak kita pun memiliki kewajiban, hak orang tuanya untuk ditaati dalam perkara yang baik. Hukum taat kepada orang tua bagi ayyuhal abna, ayyuhal auladi, hukum taat atau birrul walidain kepada orang tua kita dan antum semuanya adalah wajib. Kewajiban hukuman itu setelah kewajiban kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar kewajibannya. Oleh karena itu, cukup bagi kita sejarah kisah mereka para ulama salaf. Antum tahu bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah dalam menuntut ilmu. Beliau di usia kecil sudah meninggal ayahnya, dan ibunya yang mengajak beliau di usia 2 tahun ke Mekkah, diajari ilmu terus, hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Beliau hafal Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah di usia 10 tahun, dan beliau sudah berfatwa di usia 15 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah dilahirkan oleh orang tuanya, kondisi abinya, ayahnya meninggal di usia kecil. Di sana juga ada Imam Bukhari rahimahullah. Siapa yang tidak tahu dan tidak kenal keilmuan dalam masalah hadis, sahihus sahih, Imam Bukhari rahimahullah pun juga demikian. Ditinggal abinya kondisi masih kecil, masih sobi. Meninggal ayahnya, ibunya yang getol, ibunya yang semangat terus mengajari ilmu, terus membawa, terus mengajari ilmu, terus seperti itu. Sehingga diriwayatkan beliau di usia sobi, lafadznya usia kecil, belum balik, jauh dari balik,
itu sudah hafal 7.000 hadis. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada Imam Al-Auza'i rahimahullah. Juga demikian, masih kecil beliau meninggal abinya, sehingga beliau dirawat oleh ibunya dan terus menuntut ilmu dari satu negeri ke negeri yang lain sehingga menjadi seorang alim. Ibnul Jauzi rahimahullah juga demikian, usia 3 tahun abinya meninggal, ayahnya meninggal, terus beliau punya perbedaan dibanding aimah yang lain. Ada hal yang beda antara beliau dengan aimah yang lain. Beliau tidak suka bergaul dengan teman-temannya. Beliau jarang keluar rumah. Jarang. Sangat jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Semoga itu merupakan upaya untuk menghindari dari perkara-perkara yang tidak baik. Menjaga ilmunya, hafalan dan lain, semoga seperti itu. Sampai diriwayatkan tidak keluar rumah beliau kecuali untuk sholat Jum'ah. Ibnul Jauzi rahimahullah. Imam Bukhari juga seperti itu. Disebutkan bahwa beliau diriwayatkan Imam Bukhari ketika tifl, kecil bayi, berarti kecil bayi, karena dia tiflun, itu qadarullah tidak melihat, buta. Diriwayatkan di situ al-atibba, seluruh tabib di zaman itu tidak sanggup mengobati kedua mata beliau. Ajaza an ilajih. Tapi ibunya, umminya sekali lagi terus berdoa, memohon kepada Allah, terus berdoa, tidak putus asa untuk berupaya. Subhanallah, suatu ketika diriwayatkan beliau bermimpi, ra'at fil manam. Umminya bermimpi ketemu Khalil Ibrahim alaihissalam dan mendengar suara, ya hadhihi, wahai seorang wanita, alhamdulillah qad raddallahu basarah, anakmu sudah kembali melihat sekarang. Ringkas cerita, setelah pagi dilihat, walhamdulillah, kedua mata beliau melihat kedua-duanya. Yang menjadi syahid dari semua apa yang tadi disebutkan adalah ummahatul a'immah, para ummahat imam ahlus sunnah yang antum ketahui semua mereka getol, mereka semangat, mereka mengawal betul, mereka berdoa kepada Allah. Bahkan diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah bercerita, beliau di usia kecil beliau, kata beliau, ana waktu itu, kata beliau, kata Imam Ahmad, selalu ibuku membangunkan aku sebelum subuh. Setelah itu ibuku gak diem, masak air. Karena di Baghdad ketika itu sangat dingin, kata beliau, sehingga ibuku masakkan air untuk aku agar aku bisa berwudu dengan air hangat. Gak cukup sampai situ, ibunya terus memakai hijab, jilbab semua, tutup aurat semua. Kemudian ketika subuh, adzan subuh dikumandangkan, kata beliau, aku diantar oleh ibuku ke masjid karena rumahku cukup jauh dari masjid dan gelap. Sang ibu, mereka faham, para ummahat a'immah, para ibu itu paham apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Pemimpin dalam rumah tangga itu laki-laki yang Allah tegaskan ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Dan Rasul pun menyatakan demikian, ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi. Banyak hadis, ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa pemimpin dalam sebuah rumah tangga adalah suami. Dan akan bermasalah, akan rusak, runyam tatanannya ketika dibalik istri jadi pemimpin, na'udzubillah min dzalik. Bahkan sebuah negara pun juga tidak akan beruntung kalau urusannya diserahkan pada wanita, dipimpin oleh wanita. Namun dalam sebuah rumah tangga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu
ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulun an ra'iyatiha. Seorang istri, pemimpin, di mana pemimpinnya? Di rumah suaminya, bukan rumah tangganya. Nah, tapi di rumah suaminya, dan dia sang istri akan dimintai pertanggungjawaban dari hadapan Allah Subhanahu wa taala akan kepemimpinannya. Di antara makna yang diterangkan oleh para ulama adalah kewajiban mendidik anak-anaknya adalah istri ummahat. Mereka adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama para ummahat untuk mendidik anak-anak, sehingga itu diterapkan oleh a'immatus salaf, ummahatu a'immah. Syekh bin Baz rahimahullah pun juga demikian, umminya yang getol, semangat, berjuang untuk mengawal dan mendidik Ibnu Syekh bin Baz rahimahullah untuk thalabul ilm. Maka dari itu mari kita semua ayuhal abna'i wa talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah, orang tua antum dan antuna punya hak yang wajib kalian tunaikan, yaitu birrul walidain, taati dalam perkara-perkara yang baik. Sungguh ketika kalian di pondok-pondok manapun di ahlus sunnah yang ada di belahan dunia ini atau di Indonesia ini, kalian baik, kalian ikhlas karena Allah dalam thalabul ilm, kalian semangat dalam thalabul ilm, kalian semangat untuk murajaatul ilm, hifdzul Quran, hifdzul hadis, akhlak kalian baik, kalian mengikuti peraturan mahat yang baik, sehingga dengan itu kalian semangat ibadah kepada Allah dan beramal soleh, dan orang tua kalian mendengar itu walaupun jauh dari kalian, bahagia orang tua kalian, sejuk, bahagia, senang, maka itu termasuk birrul walidain, termasuk berbakti kepada orang tua kalian sekalipun kalian jauh berpisah dengan orang tua kalian. Namun sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, ketika kalian ayuhal abna'i wa banati wa talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah, na'udzubillah, dari awal anak katakan na'udzubillah, ketika kalian malas talabul ilm, kalian malas ibadah, kalian mengganggu teman-temannya, kalian merusak peraturan mahat, kalian malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedua orang tua kalian sedih, menangis, susah akibat ulah kalian, itu durhaka pada orang tua kalian. Uququl walidain, dosa paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua sadar bahwa antum pun ketika Allah kasih usia dewasa nanti berkeluarga, antum pun biidznillah dikasih ke anak keturunan, dan antum pasti tidak ridho kalau anak-anak antum itu durhaka pada antum. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, senyampang nyawa kita masih dikandung badan, mari kita berdoa kepada Allah, terus semangat talabul ilm, bahagiakan kedua orang tua antum. Umi antum sengsara mengandung antum, melahirkan antum sengsara di atas kesengsaraan, kata Allah, wahnan ala wahnin. Taati dalam perkara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimissalah.